Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Itoh Masito MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktek ibadah dan teman-teman dimanapun kalian berada yang saya hormati. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maesaro. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Primagraha. Saya di sini akan menjelaskan materi terkait zikir dan doa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah praktek ibadah. Selamat menyaksikan. Berbicara zikir dan doa, mungkin kita semua sudah sering kali mendengar kata ini. Bahkan sering kali mungkin kita melakukannya. Karena apa? Dua amalan ini merupakan anjuran sunnah dalam Islam. Tapi apakah tahu teman-teman itu makna zikir dan doa sendiri itu apa? Jadi zikir artinya maknanya adalah menyebut atau mengingat baik secara lisan maupun dalam hati. Menyebut siapa? Menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sih kita perlu menyebut Allah, mengingat Allah? Begini teman-teman, kita sebagai manusia tanpa Allah tidak bisa apa-apa. Kemudian kita seringkali diberi beribu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang sekali, rugi sekali begitu kalau kita tidak pernah mengingatnya. Masa kita sering diberi beribu kenikmatan tapi kita tidak pernah ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan begitu. Nah, zikir ini bisa dijadikan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian apa sih makna doa itu? Doa maknanya artinya adalah memohon, meminta. Tapi terkadang kita itu mengetahui doa itu memaksa. Padahal hakikatnya doa itu meminta, memohon. Seperti, ya Allah, kenapa sih doaku belum dikabulin? Padahal aku pengen ini, pengen itu. Nah, kita harus paham bahwa hakikat doa itu meminta, memohon, bukan memaksa. Dan Allah pun bakal ngabulin apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Begitu. Jadi makna doa ialah meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang menjelaskan tentang berzikir itu adalah surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Jadi kata Allah, orang yang banyak mengingat dialah orang yang beriman. Adapun dalil berdoa yaitu surah Al-Ghafir ayat 60 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, berdoalah kepadaku kata Allah, niscaya akan aku perkenankan. Jelas dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya untuk selalu berdoa. Karena orang yang berdoa, orang yang memohon, yang menengadah tangannya selalu, itu tidak akan kosong, akan kembali dengan membawa apa yang telah ia doakan. Dan Allah itu akan mengabulkan bukan di waktu yang cepat, melainkan di waktu yang tepat. Apa sih manfaat keutamaan zikir itu? Yang pertama tentu zikir itu membuat hati kita menjadi tenteram.
ketika kita lagi sedih, banyak masalah, lagi galau, lagi gelisah, maka kita itu perlu mengingat Allah, teman-teman. Mengapa? Karena ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Gitu. Kemudian yang kedua, zikir juga bisa mencegah kita loh dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang ketiga, orang yang berzikir itu tentu akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berzikir, orang yang banyak berzikir, kata Allah, itulah orang yang beriman. Itu keutamaan daripada zikir. Kemudian kalau keutamaan doa itu apa? Doa itu sebagai bentuk tindakan mulia di sisi Allah. Ini apa? Disebut tindakan mulia karena ketika kita mempunyai banyak dosa, memiliki banyak dosa, sebesar apapun dosanya, sebesar lautan dosanya, kalau kita memohon kepada Allah, Allah bakal ampuni kita. Itulah keutamaan dan manfaat daripada doa, sarana menjadi ampunan dari segala dosa-dosa yang kita perbuat. Kemudian bagaimana sih adab berdoa yang baik dan benar itu? Jadi berdoa yang benar, karena berdoa adalah sejatinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita menengadah tangannya. Kedua tangan menengadah. Di sini ada tangan, ada garis. Begitupun di sebelah kanan dan kiri ada garis. Maka kalau bisa ketika kita berdoa itu dua garis ini disatukan. Jangan begini. Kalau begini, logikanya aja kita meminta sesuatu gitu sama teman, meminta begini kemudian dikasih, pasti akan jatuh. Nah, begitupun doa yang baik dan benar adalah tangan dirapatkan. Yang pertama menengadah tangannya, kemudian yang kedua awali doa itu dengan memuji asma-asma Allah dan membaca sholawat. Kemudian dengan suara pelan diakhiri dengan bacaan hamdalah dan juga diakhiri dengan sholawat. Jadi diawali dengan sholawat, begitupun diakhiri juga harus dengan sholawat. Teman-teman, saya punya amalan begini katanya. Ketika kita berdoa, kalau berdoanya ingin cepat dikabulkan, yang pertama tadi berdoanya harus diawali dengan baca sholawat dan diakhiri juga dengan sholawat. Kemudian ketika kita menginginkan, misalnya kita menginginkan banyak rezekinya, maka sebutlah asma Allah yang artinya adalah pembuka rezeki. Misalkan, ya Allah ya Rojak, ya Allah ya Rojak yang maha pemberi rezeki. Begitu. Jadi kita menyebutnya dengan mengawali asma yang sesuai dengan keinginan kita maknanya. Kemudian kapan sih waktu yang mustajab untuk berdoa itu? Banyak sekali teman-teman waktu mustajab untuk berdoa itu. Diantaranya adalah waktu ketika kita berbuka puasa, itu sangat mustajab. Kemudian di hari Jumat setelah sholat asar, itu waktu paling mustajab. Kemudian ada juga doa paling mustajab itu ketika turun hujan. Dan doa orang yang terzalimi pun itu termasuk doanya bisa mustajab. Doa dan zikir adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, hubungannya sangat erat sekali. Karena kan kalau kita berdoa tapi tidak berusaha itu sama aja bohong. Jadi ibaratkan di sini kalau zikir itu bisa dikatakan sebagai usahanya. Tapi selain berzikir juga, kalau kita keinginan kita dikabulkan, ya tentu harus berusaha. Harus berusaha, ikhtiar, kemudian berdoa dan juga bertawakal. Itu tiga komponen yang tidak dapat dipisahkan.
Karena hakikatnya kalau kita berdoa tapi tidak berusaha, tidak berikhtiar, maka sama saja. Kemudian sebaliknya, walaupun kita berusaha kerja keras, berikhtiar sekeras mungkin, tapi kita tidak pernah berdoa, sama aja bohong, kosong, tidak ada arti. Makanya ketika kita sudah berdoa, sudah berzikir, sudah berusaha, tinggal kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditunggu, doa itu ditunggu di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Karena ketika kita berdoa itu bagaikan kita itu mengayuh sepeda, terus dikayu. Nanti kalau sudah sampai tujuan bakal sampai. Begitupun doa, kalau kita mengulangnya terus menerus, nanti kalau sudah waktunya bakal Allah kasih, Allah kabulkan. Jadi teruslah berdoa sampai Allah kabulkan kebutuhan kita. Allah akan mengabulkan doa kita, yaitu sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Antara doa dan makanan haram ini ada hubungannya teman-teman. Apa sih hubungannya? Kalau kita doanya, kok doa saya nggak dikabul-kabulin ya? Nah, kita perlu introspeksi diri teman-teman. Barangkali di dalam diri kita ini ada hal-hal haram yang masuk. Seperti contohnya makanan haram gitu. Nah, ini bisa jadi makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi penghambat terkabulnya doa kita. Maka hati-hatilah kita dalam makanan juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran ini datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.